Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan menyampaikan materi penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja, penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Pada gambar 1.4 menunjukkan mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Inilah gambar 1.4 mikroskop beserta sayatan gabus temuan Robert Hooke, No 2007. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Gambar 1.5 menunjukkan mikroskop buatan Leeuwenhoek. Meski pada saat itu mereka belum memiliki alat-alat yang canggih, namun rasa ingin tahu mereka yang tinggi tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam tentang sel dan alam sekitar. Penemuan mereka menjadi titik terang bagi ilmuwan lain untuk meneliti sel. Hal tersebut juga berlaku untuk kalian. Walaupun dengan alat yang terbatas, tidak menutup kemungkinan kalian dapat menjadi seorang penemu atau peneliti, asalkan kalian memiliki keinginan yang kuat untuk selalu belajar. 3. Macam-macam mikroskop: mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Antonie van Leeuwenhoek, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Gambar 1.6 menunjukkan mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Berikut gambar mikroskop cahaya monokuler dan gambar mikroskop cahaya binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, sementara mikroskop binokuler memiliki dua lensa. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun tentu saja mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Oleh sebab itu, mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi, atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam.
Gambar 1.7 menunjukkan bentuk mikroskop elektron. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron, adalah perbesaran dan resolusi gambar. Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Gambar 1.8 menunjukkan contoh perbedaan resolusi dari suatu gambar. Perbandingan gambar dengan resolusi rendah, sedang, dan tinggi. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Di paragraf sebelumnya kita telah menyinggung tentang lensa okuler. Secara lengkap bagian-bagian dari mikroskop yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek adalah sebagai berikut. Berikut adalah bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Lensa okuler untuk memperbesar penampakan objek. Tabung mikroskop penghubung lensa okuler dengan lensa objek. Pengitar tempat lensa objek. Lengan bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Mikrometer memfokuskan bayangan secara lambat. Makrometer memfokuskan bayangan secara cepat. Meja objek tempat meletakkan objek. Lampu sumber cahaya. Lensa objek memperbesar objek. Tombol pengatur pemusat untuk mengatur intensitas cahaya. Tombol pengatur pemusat mengatur intensitas cahaya. Dasar mikroskop menjaga kedudukan mikroskop. Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut spesimen. Sementara yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut objek gambar. Objek gambar telah mengalami perbesaran. Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari benda tersebut telah diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing. Tabel berikut menunjukkan bagaimana cara menghitung total perbesaran. Perbesaran lensa okuler 10 kali, perbesaran lensa objektif 4 kali. Artinya perbesaran totalnya 10 kali 4, 40 kali. Perbesaran lensa okuler 10 kali, perbesaran lensa objektif 10 kali. Perbesaran totalnya 10 kali kali 10 kali sama dengan 100 kali. Perbesaran lensa okuler 10 kali, perbesaran lensa objektif 40 kali. Perbesaran totalnya 10 kali kali 40 kali sama dengan 400 kali. Demikian tadi materi tentang mikroskop. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.